Welcome back to the program. We are here Selamat today datang with kembali di Diego program ini. Sequeira. Hari ini kita bersama Diego Being Sequeira, journalist seorang jurnalis from luar Venezuela, biasa dari Venezuela, shed some untuk light memberikan on what's penjelasan going tentang on, apa yang sedang terjadi that dengan is upaya the US Amerika push Serikat di Amerika Latin. into Terima kasih Latin banyak telah America. kembali hadir di So program thank ini. you very much for coming back on the program. Terima kasih Glenn. Terima kasih the Tim Rosaf. So Trump said that America wants its Jadi oil Trump back. mengatakan bahwa Amerika ingin mengambil kembali minyaknya. Amerika menyerang Venezuela, menewaskan banyak orang, dan menculik presiden beserta istrinya. Lalu mereka dibawa ke pengadilan di New York untuk diadili, yang katanya membuat tindakan itu menjadi sah secara hukum. Setelah itu, Trump mengatakan bahwa negara tersebut sekarang akan dijalankan oleh AS, dan mereka akan mendapatkan banyak minyak serta uang. Ini sangat membingungkan di banyak tingkat. Saya pikir ini berkaitan dengan legalitas, tetapi juga dengan anggapan bahwa AS sudah menguasai Venezuela karena mereka telah membunuh beberapa orang dan menculik presidennya. Jadi ada banyak hal yang perlu dibahas di sini. Saya pikir mungkin kita bisa mulai dengan serangan yang sebenarnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Anda sekarang berada di Caracas. Apa yang telah terjadi di sana? Bagaimana AS bisa melakukannya? Kami menggurut beberapa orang suap ini menesuamembo helikopter berikut. MNSNU, Thumitimam? Do you have any, I guess, any insights for us? Yeah, I mean, regarding the last part of your Ya, maksud saya, mengenai bagian terakhir dari pertanyaanmu, saya pikir dalam beberapa hari ke depan semuanya akan menjadi lebih jelas. Siapa apa, kapan tepatnya. Dan apa yang akan menjelaskannya, sebut saja ketidakresponsan atau respons yang lumpuh jika kamu mau, selama serangan sekitar pukul 2 pagi pada 3 Januari. Pada dasarnya kamu tahu, narasinya mengatakan bahwa itu adalah operasi yang bersih, bahwa mereka hanya fokus pada target militer seperti yang biasanya diklaim, dan bahwa itu ya salah satu operasi terbaik yang pernah ada. Tapi saya tidak berpikir begitu. Kita sekarang tahu bahwa sejauh ini ada sekitar 100 orang tewas, dan jumlah yang kurang lebih sama terluka. Sejauh ini, menurut Menteri Dalam Negeri kami, ini adalah data yang ia sampaikan kemarin. Dan hal itu cukup menunjukkan bahwa serangan tersebut bukan, seperti yang biasanya mereka klaim, sekadar kerusakan sampingan, untuk memakai istilah mereka sendiri. Ini adalah bukti yang jelas di sini. Di antara target yang mereka serang, ya maksud saya, mereka menyerang salah satu kompleks militer terbesar di Venezuela, Fuerte Tiuna, yang juga mencakup banyak area perumahan di dalam kawasannya. Area-area itu juga terdampak, tidak secara langsung dalam kasus ini, tetapi tidak perlu terkena langsung untuk menimbulkan kerusakan dan menghancurkan rumah, seperti yang telah terjadi di banyak wilayah. Ini adalah salah satu target utama. Yang lainnya adalah misalnya Pelabuhan La Guaira, pelabuhan yang dekat dengan Caracas. Jaraknya sekitar setengah jam berkendara dari Caracas. Mereka juga mengatakan bahwa beberapa area militer sensitif diserang, tetapi salah satu targetnya sebenarnya adalah fasilitas penyimpanan peralatan dialisis. Jadi hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa operasi tersebut melampaui narasi sebagai operasi militer murni atau yang jelas tujuannya. Mereka juga mengebom misalnya Institut Penelitian Ilmiah Venezuela dan pusat matematika di sana, dasar meluncur total bersama dengan pusat-pusat lain termasuk agroekologi dan fisika. It's sort tante yang bagian mal straight target di inimitor militantem body. Lalu di Caracas, mereka juga menyerang sebuah daerah bernama El Volcan, gunung berapi, yang terletak di bagian tenggara Caracas, tempat sebuah antena komunikasi utama berada. Gelombang ledakan begitu kuat hingga benar-benar menghancurkan banyak rumah di sebuah kota madya yang omong-omong tidak pernah mendukung Maduro. Itu adalah wilayah di mana Chavismo tidak pernah menang. Ada korban di sana, orang-orang terluka, banyak rumah hancur. Salah satu target mereka yang lain adalah sebuah taman kanak-kanak di Higuerot, yang berada di negara bagian Miranda. Semua ini terjadi di wilayah tengah Venezuela, Glenn. Itu daerah, sektor yang diserang. Sejauh ini mereka
melemparkan peran pada Templar Diu. They didn't focus on any other place in the country so far. If there is a secondary wave, according to some of the threats, Jika ada gelombang kedua, menurut beberapa ancaman Trump, saya kira itu akan memperluas daftar target. Dan ya, dengan hasil yang sudah kita lihat yang melibatkan penculikan presiden kita yang terpilih secara sah dan ibu negara, Cilia Flores yang kini sedang diadili, rasanya secara pribadi sulit bahkan untuk mulai berkomentar. Sebenarnya saya tidak berada di Caracas. Saya harus melakukan perjalanan ke sana dari Venezuela bagian barat dalam perjalanan yang sangat panjang dan ya menarik dengan caranya sendiri. Tapi setelah itu, mencoba menerima kenyataan bahwa kini kota kami bergabung dengan deretan kota yang pernah dibom dan ya sebagai warga negara sulit untuk memahami bahwa kota tempat tinggalmu telah dibom. Ada orang-orang yang terluka. Orang-orang terbunuh. Dalam arti tertentu, hal itu benar-benar memukau. Kamu tahu, tahun lalu aku berada di Teheran setelah serangan itu, setelah 12 hari agresi Israel. Jadi dalam arti tertentu sungguh mengejutkan melihat bagaimana hal-hal seperti ini menjadi seragam. Tidak ada perbedaan besar ketika kamu melihat satu kompleks perumahan di mana semua dindingnya runtuh, dan kamu duduk di dalam rumah-rumah itu dan untungnya ya, ada orang yang selamat. Tapi ada juga yang terbunuh, warga sipil. Aku tidak sedang berbicara tentang target militer. Ada juga omong-omong kesaksian dari para prajurit muda yang melawan di salah satu batalion, tentang apa yang mereka lakukan, yang sebenarnya berhasil menangkis salah satu serangan itu. Jadi hal ini juga tidak sesuai dengan narasi Amerika Serikat tentang seberapa sukses operasi itu. Dan tentu saja ya, itu sangat luar biasa. Maksud saya, ada 150 pesawat penyerang yang terbang di sekitar Venezuela, khususnya Caracas, ditambah dengan drone dan perang elektronik. Banyak kapal dari armada yang berbasis di dekat pantai kami dikerahkan, dan situasinya benar-benar luar biasa. Meskipun ada banyak spekulasi tentang apa lagi yang terjadi, itu tetap terlalu berat bagi negara seperti Venezuela. Hal itu juga harus diperhitungkan, terlepas dari pertanyaan-pertanyaan yang masih kita miliki saat ini. Saya cukup yakin akan ada jawaban resmi yang lebih jelas dalam beberapa hari ke depan. Kejadian itu memang terlalu sulit untuk dicegah. Jadi itulah intinya. Mereka bergerak melalui berbagai kota, dan saya sendiri melewati setidaknya 4 atau 5 kota di bagian barat Venezuela dalam perjalanan saya ke Caracas. Dan mereka bergerak dengan cara yang hampir sama. Maksud saya orang-orang yang terpolitisasi pada dasarnya sedang berkumpul, dan selama beberapa hari ini telah ada pertemuan, perkumpulan, dan demonstrasi. Semuanya. Ngomong-ngomong, hari ini juga akan ada satu lagi. Dan jika kamu melihat foto-fotonya, jika kamu melihat rekamannya, jumlahnya sangat besar. Dan ini saya yakin tidak hanya melibatkan Chavismo. Saya cukup yakin ini juga melibatkan warga lain yang mengecam serangan-serangan itu. Seperti yang terjadi omong-omong di Teheran pada hari-hari di bulan Juni itu. Karena ini pada dasarnya adalah salah satu sikap yang paling penting. Lalu ada orang-orang yang masih terkejut dan khawatir, cemas tentang masa depan yang dekat, tapi tetap tenang. Dalam arti tertentu, ini seperti keadaan normal. Maksud saya, ini tidak berubah secara drastis. Tidak ada kerusuhan, tidak ada pemberontakan, tidak ada, kamu tahu, rumor militer dalam bentuk apapun, tidak ada hal seperti itu sampai saat ini. Hari ini tanggal 8 Januari, dan itu sebenarnya menegaskan bahwa tidak ada spekulasi dari luar yang sedang terjadi sekarang. Dan ini juga membuktikan satu hal lagi, keteguhan orang-orang Venezuela. Saya tidak mengatakannya dengan cara ideologis atau berlebihan. Saya mengatakannya sebagai pelajaran berat, yang sudah lama dipelajari. Karena ya, tentu saja itu besar dan berbeda dari yang sebelumnya, tetapi kemampuan dan ketangguhan untuk terus berjalan, apapun gangguan besar yang terjadi, sudah menjadi ciri khas kita. Ya, tampaknya ini adalah tema umum bagi Amerika Serikat untuk berasumsi bahwa orang lain akan memandang mereka sebagaimana mereka memandang diri sendiri.
Misalnya, ketika mereka mengebom dan menghancurkan Irak, asumsi mereka adalah bahwa mereka akan disambut sebagai pembebas. Namun entah bagaimana, mereka terkejut ketika justru disambut sebagai kaum imperialis. Kau dan aku bertemu di Iran, dan aku berpikir hal yang sama. Kemudian dengan orang-orang Iran, asumsi bahwa Amerika Serikat akan mulai mengebom fasilitas nuklir mereka, fasilitas nuklir sipil mereka, dan entah bagaimana orang-orang Iran akan turun ke jalan bersorak mendukung para agresor imperialis, lalu mencoba menggulingkan pemerintah mereka sendiri demi negara yang mengebom mereka. Aku rasa ini agak aneh, dan aku pikir sekarang pun asumsi yang sama masih ada, bahwa kau tahu kita akan menculik Presiden Venezuela, memperlihatkan istrinya dipukuli di pengadilan, membunuh banyak rakyat mereka, dan entah bagaimana rakyat akan bangkit melawan pemimpin yang mereka benci dan menyambut kita dengan bunga. Ini hal yang sangat aneh. Aku pikir ini kembali pada gagasan, seperti yang kukatakan, bahwa orang lain akan memandangmu sebagaimana kau memandang dirimu sendiri. Tapi jelas, kau terlepas dari perpecahan apapun di dalam suatu negara, jika Anda mulai mengebomnya, bahkan di Amerika Serikat, banyak orang membenci Trump. Tetapi jika Tiongkok mulai mengebom Washington besok untuk menyelamatkan orang Amerika dari Trump, Anda bisa sangat yakin bahwa negara itu akan segera bersatu setelahnya. Itu gagasan yang benar-benar tidak masuk akal, tetapi mereka terus terjebak dalam logika yang sama berulang kali. Ya, solipsisme yang sama, tahu kan? Seperti solipsisme yang sama, jenis bias konfirmasi yang nyaman yang selalu mereka butuhkan untuk membangun analisis semacam ini dan menjual perang-perang seperti ini, agar bisa mendapat persetujuan di dalam negeri dengan cara tertentu. Dan itu omong-omong tidak terjadi kalau melihat hasil jajak pendapat dari AS dan Venezuela. Menarik melihat cerminan antara Venezuela dan AS. Keduanya potensial berselisih tua dan tidak terlihat bertanya hal yang tersebut. Maksud saya, setidaknya sisanya setahu ada 3 etawat jajak report DS yang menunjukkan hal itu. Pada dasarnya, pertama, mereka mengatakan bahwa mereka bisa melihat kebohongan itu. Kedua, mereka tidak berpikir hal ini akan bawa manfaat bagi mereka sama sekali. Dan ketiga, mereka tidak mempercayai narasinya. Jadi benar sekali, saya sepenuhnya setuju denganmu soal itu. Dan itu adalah poin yang sangat menarik, sebuah refleks budaya dan filosofis yang muncul di sana, tidak hanya tentu saja di Amerika Serikat, tetapi juga, saya kira, sampai batas tertentu di Eropa Barat. Di Eropa dizigdid. Ya, tidak. Tapi maksudnya begini. Manusia memang cenderung melakukan hal seperti ini. Kita membagi orang menjadi kami dan mereka, kelompok dalam dan kelompok luar. Dan kita selalu menggambarkan diri kita sebagai pihak yang baik dan pihak lain sebagai yang buruk. Tapi ketika hal itu berubah menjadi ideologi, seolah-olah kita berpihak pada kebebasan dan kemerdekaan, sementara lawan kita selalu dianggap otoriter. Lalu muncul anggapan bahwa orang lain akan melihatnya dengan cara yang sama. Jadi bahkan ketika orang Amerika berkata, kami akan datang, kami ingin minyakmu, kami akan mengambil minyakmu, dan kamu tidak boleh berdagang dengan siapapun yang kamu mau, hanya dengan kami. Kamu akan menjadi pom bensin eksklusif untuk Amerika Serikat, dan kami akan datang ke negaramu untuk mengebommu. Mereka tetap menganggap diri mereka sebagai pembebas. Maksud saya, ini melalui ilmu holistik, dan masih bersenap psikologi menurut saya. Psikolog Rikin Yunusri. Seorang psikiater Tapi saya memang ingin bertanya, karena Amerika Serikat keluar dari Gedung Putih dengan pernyataan bahwa mulai sekarang mereka akan mengatur Venezuela sampai mereka menemukan pemerintahan baru. Lalu Trump mengatakan bahwa ia akan mengizinkan Presiden sementara, Rodriguez, untuk tetap menjabat selama ia melakukan apa yang diperintahkan. Namun, saya terus bertanya-tanya, sejauh mana Amerika Serikat telah bertindak terlalu jauh? Karena tampaknya mereka mengambil alih presiden dan berkata, baiklah, kami menang. Venezuela sekarang milik kami. Tapi di sisi lain, ada kebingungan juga, mengingat serangan itu, bahwa mungkin mereka memiliki orang dalam yang memberi mereka informasi.
Kau tahu, saya pikir banyak orang hanya berasumsi bahwa apapun yang Trump katakan mungkin benar, bahwa sekarang Venezuela sudah berada di bawah kendali. Saya melihat artikel surat kabar yang mengatakan bahwa sekarang mereka harus mengatur Venezuela dengan cara yang bertanggung jawab. Mereka harus, kau tahu. Tapi saya rasa kita melangkah terlalu cepat di sini. Mungkin nanti mereka bisa melakukannya, saya tidak tahu. Tapi jelas mereka belum menguasai Venezuela, bukan? But they're not in control of Venezuela, are they? Yeah, exactly. I mean, the interesting thing here, I mean, Ya, tepat sekali. Maksud saya hal yang menarik di sini adalah bahwa ada dua penilaian dasar. Salah satunya adalah bahwa kamu perlu membaca di antara baris-barisnya. Dalam arti bahwa, ya mereka pada dasarnya sedang menyatakan, seperti yang juga sudah saya katakan, semacam kemenangan jangka pendek yang terasa manis sesaat. Tapi itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di sini, seperti yang baru saja saya jelaskan beberapa menit lalu. Dan meskipun begitu, tidak ada yang namanya kehadiran AS di sini sekarang, baik di Caracas maupun di tempat lain di Venezuela, yang mengatur segalanya atau semacamnya. Dan lucunya, jika kita membaca di antara baris-barisnya sekali lagi, ada juga pengan akan sesuatu yang penting di sini. Kamu tidak akan bisa melakukan pergantian rezim, karena itu tidak akan menguntungkanmu. Kamu harus bertindak atau berimprovisasi, dan menurutku itulah yang sedang kamu lakukan sekarang. Dan apa yang kamu miliki, yaitu sebuah negara yang kuat, koheren, dan berfungsi, adalah negara Chavista. Maksudku, mereka sudah jelas mengatakan itu beberapa kali dalam beberapa hari terakhir, baik itu Marco Rubio, Trump, Hexet, atau siapapun mengatakan bahwa Maria Corina bukanlah akan mampu memimpin negara. Dia tidak cukup dihormati, tidak cukup didukung. Mereka sendiri yang mengatakannya. Jadi, ini memang momen yang agak aneh dan ambigu dalam arti itu. Tetapi pengenai dating saat kamu andal sangat lemah nih kita. Dan yang satu lagi, dalam ukuran yang sama, adalah betapa jelasnya sekarang bahwa, seperti yang sudah kamu jelaskan, mereka hanya melihat kita sebagai pom bensin dan tempat singgah yang diperlukan untuk melangkah lebih jauh di kawasan ini. Perhentian pertama ya. Dan ini juga maksud saya, pada dasarnya adalah metafisika imperial tentang apa arti Venezuela bagi semua orang ini. Dan sebenarnya, betapa jauhnya hal itu dari gambaran yang ada sejauh ini. Mengenai minyak, misalnya, ada pernyataan resmi yang jelas dari perusahaan minyak negara kita yang mengatakan bahwa kita sedang melakukan diversifikasi ekonomi. Kita selalu memiliki semacam perjanjian dagang seperti ini, dan itu akan dijalankan di bawah model Chevron. Seperti yang Anda tahu, Chevron sebenarnya tidak pernah benar-benar berhenti beroperasi, kecuali untuk waktu yang singkat. Mereka tetap aktif di Venezuela selama ini. Maksud saya yakin bahkan minggu lalu, sebelum semua ini terjadi, masih ada kapal tanker Chevron yang mengangkut minyak keluar, menjualnya, dan memasukkannya ke dalam sistem mereka sendiri, apapun bentuknya. Dan pada dasarnya itulah yang dikatakan oleh Presiden sementara kita, DC Rodriguez, bahwa tidak ada perbedaan nyata di sini. Jika Jose Timothy, bukan yang terbaru, wawancara dengan Presiden Maduro, yang sedang mengemudi mobilnya bersama Ignacio Ramonet, jurnalis Prancis Spanyol yang terkenal. Ese Michael Nassid. Maksud saya, tentu saja kami bersedia berdagang dan berbisnis dengan Amerika Serikat dengan cara yang sama seperti kami akan berbisnis dengan pihak manapun, tetapi di tingkat kesetaraan yang sama. Itu adalah prinsip utama tentu saja, dan hal itu sudah sering ditekankan. Mengenai syarat-syarat di mana minyak ini sekarang dijual, terlepas dari tentu saja putaran opini dan apa yang akan terjadi, saya kira semuanya akan menjadi jelas dalam beberapa hari mendatang setelah pendapatan dikelola dengan benar. Karena Trump telah mengatakan satu hal, dan mereka bilang akan mengelola uangnya melalui perusahaan minyak dan sebagainya. Tapi saya tidak tahu seberapa banyak dari itu yang benar-benar akan terjadi. Saya belum tahu. Kita harus menunggu dan melihat.
Ini juga sesuatu yang masih dalam proses, dan saya belum memiliki informasi yang cukup untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang semuanya. More thorough picture of it all. But and also from my point of view. Dan juga dari sudut pandang saya secara pribadi, ini adalah cara untuk melakukan manajemen konflik dalam situasi yang sangat kompleks dan berbahaya. Ini juga bergantung pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh AS dalam kasus ini. Salah satunya adalah kecerdikan untuk mengelola hal-hal semacam ini. Dan yang lainnya, saya teringat pada kutipan terkenal dari Taliban yang mengatakan, "Kalian punya jam, tapi kami punya waktu." Saya rasa ini salah satu contoh dari hal itu. Terutama ketika kita menyadari bahwa jika melihat media barat, tampaknya belum ada rencana yang benar-benar jelas. Rencana yang koheren tentang apa yang harus dilakukan terhadap Venezuela, selain pernyataan yang penuh keberanian. Jadi situasinya masih sangat dinamis saat ini, masih sangat cair. Dan kita akan melihat seperti apa bentuknya nanti. Selain itu, Anda juga melihat, Anda melihat beberapa hari yang lalu, Trump mengancam Presiden Rodriguez dan Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello dengan mengatakan bahwa jika mereka tidak patuh atau tidak bekerja sama, mereka bisa mengalami nasib yang bahkan lebih buruk daripada Presiden Maduro. Jadi hal ini juga menunjukkan seberapa besar kendali yang sebenarnya ada, terutama karena pernyataan yang datang dari Presiden sementara dan Menteri Dalam Negeri saat ini cukup konsisten. Pernyataan mereka sejalan dengan aparatur umum sejak pemerintahan Chavista berkuasa. Jadi, sangat menarik untuk melihat bagaimana ini akan berkembang dalam beberapa hari mendatang. Nah, pada awalnya, ketika orang Amerika masuk, banyak yang mengira itu akan menjadi semacam invasi, seperti di Irak, di mana mereka bisa membentuk pemerintahan sendiri. Tapi begitu jelas bahwa hal itu tidak terjadi, muncul pertanyaan tentang bagaimana orang Amerika berencana menjalankan Venezuela dalam bahasa Trump. Namun sekarang tampaknya, seperti yang kamu katakan, jika Presiden sementara Rodriguez tidak mengikuti perintah, dia akan mengalami nasib yang lebih buruk. Kalian akan menyerang lagi, dan dia akan berharap bisa menjadi Maduro pada dasarnya. Tapi di mana posisi kamu saat ini? Di mana posisi Venezuela dan AS? Karena ini mengandaikan bahwa harus ada taktik tekanan atau beberapa bentuk negosiasi. Aku tidak tahu. Jika saya menjadi penasihat Venezuela, di satu sisi, saya akan mengatakan bahwa kalian tidak ingin berperang dengan Amerika Serikat, karena itu akan menghancurkan. Di sisi lain, kalian juga tidak bisa menjadi koloni Amerika Serikat. Namun, adakah titik temu yang bisa mencegah agresi Amerika? Karena jika ini hanya soal memberi akses energi kepada Amerika, maka itu tidak akan menjadi masalah. Tapi, sejauh yang saya pahami, Maduro juga sudah menawarkan hal itu. Namun tampaknya, Amerika kembali menginginkan wilayah pengaruh yang eksklusif. Mereka tidak ingin Tiongkok atau Rusia berbisnis di sana. Pada dasarnya, mereka ingin Venezuela menjadi pom bensin eksklusif bagi Amerika. Tapi itu terlalu berlebihan, karena begitu kalian menerima kesepakatan semacam itu, kalian menjadi koloni. Jadi, apakah mereka sedang melakukan pembicaraan saat ini, atau apakah kita tahu sesuatu tentang hal itu? Well, yeah, that's actually the complexity we're dealing with, right? I mean, Ya, benar. Itulah sebenarnya kerumitan yang sedang kita hadapi, bukan? Maksud saya, kamu menjelaskannya dengan rapi, karena saya memang berpikir itulah situasi sulit yang sedang kita lalui sekarang. Saya tidak punya konfirmasi yang pasti tentang kamu tahu adanya kontak antara pihak-pihak itu, tapi sulit untuk membayangkan bahwa tidak ada. Maksud saya, pada titik tertentu, setidaknya untuk koordinasi dasar, pasti ada orang di kedua sisi. Dan saya memang berpikir hal itu pasti sedang terjadi. Yang saya katakan hanyalah saya tidak punya bukti. Jadi saya harus bertanggung jawab sejauh mana saya bisa berspekulasi tentang bagian ini. Dan saya yakin kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas, mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin lusa. Tapi segera, tetap saja ya, pasti ada semacam, selalu ada, bukan? But yeah, there must be
some sort. There always is, there always is this kind of channels in this kind of situation. Selalu ada saluran semacam ini dalam situasi seperti ini. At least on the Saya pikir level of bahkan the- selama Perang Irak pun, pada saat itu, masih ada beberapa jalur komunikasi yang sangat sederhana dan berfungsi. what's important Saya membayangkan bahwa hal itu is tidak terjadi precisely sekarang. how Tetapi yang penting di sini adalah bagaimana cara mengatasi dilema kompleks yang Anda Yes, jelaskan. there's no sense Maksud saya, in going- ya, tidak ada gunanya terlibat dalam perang besar-besaran, dan juga tidak ada gunanya menyerah begitu saja dan menerima pemerintahan just kolonial penuh. subduing and just Terutama sekarang, local karena saya pikir hal ini juga telah berubah. Especially now Saya pikir Miller sekarang adalah orang yang, katakanlah, akan menjadi wakil raja yang mungkin menangani Venezuela. Dan tentu saja dia sudah menuntut agar Venezuela memutuskan hubungan ekonomi dengan Rusia, Tiongkok, Iran, dan Kuba. Economic ties with Russia, China, Iran, and Cuba. And these are like very different, very Dan ini adalah tuntutan yang sangat berbeda dan sangat sulit untuk dipenuhi. Hanya karena Anda adalah Amerika Serikat, dan hanya karena Anda mengatakan semua ini. Saya tidak berpikir hal itu sesederhana itu, dan saya tidak berpikir hal itu akan terjadi seperti itu. Anda melihat ketika Presiden Rodriguez dilantik, 3 delegasi asing pertama yang ia sambut pada dasarnya adalah Rusia, Tiongkok, dan Iran. Jadi, bahasa di sini juga penting. Dan mungkin ketiganya cukup sadar bahwa di tengah kompleksitas ini, segala sesuatu akan dijalankan dengan cara yang berbeda. Namun saya tidak percaya hal itu akan sejauh itu hingga berbalik sepenuhnya dan menyerahkan negara ini kepada Amerika Serikat, terlepas dari apakah itu impian ideologis atau tidak. The ideological dream, one more time, now that we're talking about this. Sekali lagi, sekarang ketika kita membicarakan hal ini, kamu tahu pola pikir yang agak neokonservatif yang sedang kita hadapi di sini. Tapi bahkan dalam istilah neokonservatif, ini jauh lebih sia-sia, lebih sederhana, lebih mendasar dari itu. Dan menurut saya ini juga, dalam cara tertentu, merupakan sebuah jasa bagi dunia. Namun juga, saya pikir jika kita melihatnya dengan pikiran yang lebih jernih, dengan kepala yang dingin juga, dan saya tidak berbicara tentang sekarang, saya berbicara tentang 10 tahun terakhir. Ini telah memberikan jasa besar bagi dunia dengan menunjukkan bagaimana kekaisaran beroperasi dan betapa jelasnya hal itu dinyatakan. Karena banyak keterbukaan ini juga sudah tampak selama pemerintahan Trump yang pertama. Sekarang yang menjadi tragedi bagi saya, Glenn, adalah bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar menyadarinya. Tidak ada nuansa. That there are no nuances. Even there are not even nuances between Tidak ada bahkan nuansa perbedaan antara Partai Demokrat dan Partai Republik sejauh menyangkut penyelarasan strategis Venezuela dengan kepentingan strategis Amerika Serikat. Karena itu, menyedihkan melihat bagaimana kubu liberal ini dan bahkan kaum progresif di Amerika Latin yang dulu begitu keras menentang Venezuela. Saya memikirkan Gabriel Boric, Presiden Chili, kini berbalik arah dan mengeluarkan pernyataan bersama, mengecam apa yang terjadi di sini, dan sebagainya. Tidak ada kesadaran tentang seberapa besar kontribusi mereka terhadap situasi ini. Maksud saya, sulit untuk tidak membayangkan betapa berbeda hasilnya jika Brasil pada tahun 2024 tidak memboikot upaya Venezuela untuk bergabung dengan BRICS sebagai mitra, bukan sebagai anggota penuh, tapi mitra BRICS. Dan inilah akibatnya. But as a partner of BRICS. And this is the outcome. This actually shows all that has been done. Ini sebenarnya menunjukkan semua yang telah dilakukan. Dan sekarang hal lain yang menurut saya penting untuk dibicarakan, yang sudah kamu sebutkan, adalah bagaimana AS benar-benar mencoba mengatur semacam parade kemenangan ala Romawi dengan Nicolas Maduro ketika ia tiba di pengadilan dan seterusnya. Atau bahkan sebelum itu, ketika ia dibawa dari Iwo Jima ke pangkalan Sinex, lalu ke New York. Tapi rekaman yang kamu lihat sebenarnya sangat berbeda dan sangat khas Caracas bagi seseorang dari Caracas seperti Nicolas Maduro. Cara dia hanya menyambut pers, selamat malam, selamat tahun baru. Momen itu menjadi viral di kalangan pendukung Chavismo dan mereka yang bersimpati padanya. Dia diborgol dan dia pada dasarnya melakukan gerakan itu ke arah kamera. Dan ini bukan tanda kemenangan bagi kami. Ini adalah venceremos. Nosotros venceremos.
Jadi sekarang kita bahkan bisa melihat bagaimana dia mampu mengelola bahasa dalam momen yang seharusnya menjadi salah satu momen penghinaan baginya dan bagi ibu negara. Lalu, jika kita melihat kesan para jurnalis yang meliput hari pertama persidangan, mereka juga terkesan dengan bagaimana dia pada dasarnya tetap tegar dan mengatakan apa yang dia katakan. Saya tidak bersalah, saya tawanan perang, saya diculik dari rumah saya, dan saya adalah presiden sah Venezuela. Dan saya pikir ini sangat penting karena hal ini tidak memberikan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh Amerika Serikat pada tingkat naratif. Dan sesuatu yang juga mereka, ya orang-orang seperti Maria Corina Machado dan diaspora ekstremis butuhkan, begitu pula para pendukung seluruh petualangan keliru ini. Aku tidak tahu apakah kau menyadarinya, Glenn, tapi sekarang Argentina di bawah Milei, Jaksa Agungnya benar-benar meminta AS mengekstradisi Nicolas Maduro ke Argentina untuk menuntutnya atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini sangat menunjukkan peran yang dimainkan, karena aku sudah membicarakan kaum liberal dan kiri suam-suam kuku sampai batas tertentu. Tapi ini juga memperlihatkan peran negara-negara bawahan di kawasan tersebut. Argentina sejauh ini adalah yang paling proaktif. Bukan hanya itu, kau bahkan bisa mengatakan bahwa negara itu bukan sekadar bawahan Amerika Serikat. Kita bahkan bisa mengatakan bahwa dalam kasus ini, negara itu menjadi semacam bawahan Israel, mempromosikan perjanjian ISA dan sebagainya. Namun hal ini juga sangat menggambarkan peran yang akan dimainkan oleh setiap pihak dalam situasi semacam ini, terkait dengan apa yang paling penting di sini, Glenn. Yaitu tentu saja, ini bukan hanya soal pergantian rezim, dan bukan hanya soal minyak. Dan tentu saja sekarang sudah jelas bahwa ini tidak pernah berkaitan dengan narkoba. No one step tunyi and set this death, it ring through bet regional. Itham through bearing ser storate t security jinsu amordi snoring. Il had defino yung top to this memon. Of sovereignty and so on. Yeah, because it's not even about only Venezuela. Karena ini bahkan bukan hanya tentang Venezuela. Tidak butuh waktu lama bagi Trump untuk menunjukkan bahwa mungkin Meksiko yang berikutnya, atau Kuba, atau Nicaragua, atau Kolombia. Maksud saya, luar biasa sekali bahwa dia bisa mengeluarkan daftar panjang seperti itu. Bahkan orang-orang Eropa pun mulai merasa agak tidak nyaman, meskipun tidak sampai pada titik mereka akan menentang. Tetapi pada dasarnya, orang-orang Eropa hampir memohon kepada Trump untuk, kamu tahu, memberikan pembenaran. Karena kata ajaibnya adalah demokrasi. Jika kamu hanya mengatakan, oh, kami melakukannya demi demokrasi, maka orang-orang Eropa bisa memberikan dukungan penuh. Karena itulah yang telah kita lakukan selama 30 tahun terakhir. Selama kamu mengatakan demokrasi atau hak asasi manusia, maka perang itu sah dan kami akan memberikan dukungan penuh. Tapi, kamu tahu, dia tidak menginginkan hal itu. Bahkan dalam hal ini, kita melewatkan Machado, yang metalahi tu infertid to terbal berbayamsin. Tentlin mimarang negara tijut dreng. Tapi bagaimana juga itu luar biasa. Sebaliknya dia berkata, kami ingin minyaknya, berikan minyaknya. Sekarang kami akan menjadi kaya. Maksud saya, ini konyol. Inilah yang benar-benar membuat orang Eropa merasa terasing. Padahal mereka sebelumnya masih bersedia, kamu tahu, berpura-pura tidak melihat ketika Amerika Serikat menghancurkan infrastruktur energi mereka. Tapi sekarang ini sudah terlalu jauh. Saya tidak melihat mengapa hal ini akan menguntungkan Amerika, mendorong seluruh dunia, menindasnya sampai sejauh itu. Tapi saya ingin menanyakan tentang sebuah cuitan tertentu. Trump mengatakan bahwa Venezuela sekarang akan menyerahkan 30 hingga 50 juta barel minyak, dijual dengan harga pasar, dan uangnya akan dikendalikan oleh Trump. Jadi saya tidak yakin. Ya, ini terdengar seperti kesepakatan yang sangat spesifik, tapi lagi-lagi, dia cenderung berbicara sembarangan. Apakah memang ada kesepakatan nyata soal ini, atau itu hanya omongannya saja? Yeah, exactly. I don't know how Ya, benar sekali. Saya tidak tahu seberapa nyata atau seberapa benar bagian dari kesepakatan yang kita bicarakan itu. Atau apakah benar-benar akan berjalan seperti itu. Saya benar-benar tidak tahu.
Yang saya tahu berdasarkan sebuah pernyataan, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, dari perusahaan minyak negara adalah bahwa, ya, saya mengakui akan ada. Lihat, ini memang bagian dari kebijakan historis pemerintah dan perusahaan minyak negara terkait penjualan minyak. Tugard Port Brace Step, so we have beladingsis. Sierra Leone Destaiser Aflid. I'm not an oil expert. I wish I would. I wish I was. But I did hear, for example, Tapi saya memang mendengar misalnya bahwa berdasarkan karantina minyak, menurut Marco Rubio, hal ini sebenarnya membantu industri minyak. Dalam arti bahwa ini akan mengurangi banyak cadangan yang perlu dilepaskan dan kemudian diisi kembali dengan minyak yang sedang dipompa. Jadi ya, itulah yang saya pertanyakan beberapa waktu lalu. Seberapa besar, karena saya tidak tahu, selain dari pendekatan resmi. Ya, dan omong-omong, Presiden Densi kemarin membahas hal ini secara menyeluruh, dan dia menekankan inti permasalahannya, yaitu bahwa sebenarnya tidak ada kontradiksi besar di sini. Karena ini selalu menjadi sikap Venezuela terhadap para pelanggan dan mitranya dalam hal minyak. Jadi saya percaya ada dua tingkat yang sedang berjalan di sini saat ini. Yang pertama tentu saja bersifat pragmatis, dari kedua belah pihak, dari kedua ujungnya. Lalu ada Trump yang berteriak, Trump yang bicara macam-macam, Trump yang marah tentang apapun. Nah, itu masalah. Dia juga sedang berusaha mengalihkan perhatian dari dua hal. Pertama, situasi ICE baru-baru ini. Saya rasa di Minnesota. Ya, Minnesota. Lalu ada satu unggahan sensitif lainnya yang diterbitkan tadi malam, yang berkaitan dengan anggaran militer untuk tahun depan. Jadi, selamat tinggal sepenuhnya pada sikap MAGA. Maksud saya, akan sulit untuk membela yang itu. Dan cukup berbahaya melihat betapa banyak hal mulai terurai sekarang setelah serangan terhadap Venezuela. Maksud saya, memang untuk membicarakan anggaran. Selain itu, dia menegur para kontraktor pertahanan dan menuntut mereka agar lebih bertanggung jawab terhadap uang dan terhadap negara itu sendiri. Bagaimana cara beroperasi dan bagaimana keuntungan itu harus diinvestasikan kembali di dalam negeri. Bukan, membuat para eksekutif di tengah semua ini menjadi terlalu kaya. Jadi ya, saya tidak punya jawaban pasti sayangnya untuk yang satu ini. Tapi sekali lagi, kita akan melihat lebih banyak detail tentang hal ini segera, saya yakin. Dan memang semuanya sangat berubah-ubah sekarang. Sulit memberikan jawaban pasti untuk banyak pertanyaan ini. Tapi sejauh ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Seluruh konflik ini benar-benar aneh. Menurut saya itulah yang membuat banyak orang terkejut. Dan juga, bagi orang Eropa, mereka berpikir kita akan menunjukkan kesetiaan kita lagi. Kita tidak akan mengkritik apa yang telah dilakukan Trump. Lalu ternyata bukan hanya Amerika Latin, itu malah berbalik menyerang orang Eropa dengan mengatakan, oh, berikan kami Greenland. Ya benar, tapi kamu tahu, Spanyol termasuk dalam pernyataan bersama antara Chili, Meksiko, Brasil, Kolombia, dan Spanyol. Jadi setidaknya ada itu. Menurutku itu agak lembut, setengah hati. Tapi dalam konteks dan kondisi saat ini, menurutku itu sudah melampaui kebiasaan. Maksudku dalam kasus Spanyol. Tapi ya, hanya sebatas itu. Tidak terlalu jauh. Dan tentu saja Spanyol punya kepentingan besar di sini. So, memiliki hubungan paling dekat dengan Amerika Latin dibandingkan negara-negara Eropa lainnya. Sebenarnya Spanyol adalah gerbang baik menuju Amerika Latin. Jika mereka setelah Tuitinnya step rikikings hout konsensus zombie detin. Terpemilik dia udah Consensus in Europe right now. It's quite interesting to see. Let me just ask a last question about Izinkan saya mengajukan satu pertanyaan terakhir tentang legalitas hal ini. Bagaimana dengan Amerika Serikat? Karena di sini mereka menangkap Maduro, yang agak aneh. Tampaknya tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Jika tidak ada dasar hukum, maka pengadilannya seperti pengadilan sandiwara. Kalau tidak,
tidak jelas apa yang akan terjadi. Apakah mereka akan memutuskan dia tidak bersalah? Apakah mereka akan berkata, oh maaf, ini kami membunuh semua dan menculik presiden. Ini kami memalaki. Maksud saya, itu tidak bukan kememan. Dari mana mereka memiliki sesini? Apa bukti Nedzat? What is the evidence here? Yeah, now the outcome. Ya, maksud saya hasilnya sendiri sulit diprediksi. Tapi saya bahkan berharap bahwa salah satu kemungkinannya adalah mereka akan kembali suatu saat nanti. Bukan sekarang, tentu saja, bukan dalam beberapa hari ke depan. Tapi saya tidak akan menutup kemungkinan itu, hanya sebagai latihan imajinasi. Tapi lucu juga, cukup lucu kalau kamu membaca dakwaannya. Pertama, maksud saya kita sudah melihatnya. Cartel de los Soles tidak bertahan. Maksud saya, Sleut Roll Sol tang Cartel de los Soles, berlits penggu der Kith. Not a thing within the accusations now. Sorry to interrupt, but I think that's Maaf a very mengganggu. important point, because Tapi saya pikir even itu the poin yang biggest sangat study penting. goes to Washington Karena mereka Post, sendiri you mengakuinya. know, this, Saya rasa itu di Washington big, Post. Bahwa ya, tahu kan, kartel narkoba besar yang katanya dijalankan oleh Maduro, ya itu tidak ada. Yeah, it doesn't exist. Yeah, Ya, morn sumunas kurbaja. Anyway, that was Wizis yes, to thyroiding. no, please, but it's true. It is important. Tidak, tolong. Tapi itu benar. Maksud saya ini penting. Ini sebenarnya inti dari tuduhan terhadapnya, menyebutnya sebagai narkoteroris, dan menyebut El Cartel de los Soles sekali lagi yang disebut Cartel Sans sebagai organisasi narkoteroris dan teroris, untuk secara prosedural membenarkan semua yang telah mereka lakukan. Dan itu juga menjelaskan mengapa mereka melakukannya. Itu bukan hanya menjelaskan, tapi juga menegaskannya, karena kita sudah membicarakan hal ini. Saya pikir bahkan ketika kita bertemu terakhir kali, kita membahas betapa mudahnya, betapa jauh lebih mudahnya di dalam celah-celah negara federal untuk menyebut ini sebagai operasi kepolisian, urusan keamanan, dan sebagainya daripada sebuah perang, dan tidak untuk mewujudkan demokrasi ala Wilson. Bukan tentang itu. Dan sekarang sudah jelas jika kita mengaitkannya dengan pernyataan tentang minyak dan sumber daya lainnya. Logam tanah jarang, emas, gas. Maksud saya, kamu tahu, Venezuela penuh dengan semua itu, memiliki cadangan besar. Ini adalah cadangan emas terbesar keempat di dunia, memiliki cadangan gas terbesar di belahan bumi ini, dan seterusnya. Jadi ya, maksud saya ini adalah titik persimpangan. Ini wilayah yang belum dipetakan, dan ini semacam Rubicon yang bodoh dan sia-sia yang telah dilintasi dengan satu cara atau lainnya. Dan saya tidak berpikir hal ini akan memiliki keagungan Julius Caesar. Saya membayangkan orang-orang di sini hanya berjalan bolak-balik, hanya memikirkan tentang sebuah penyeberangan. Ada pepatah di sini, emas yang menoleh ke belakang akan mematahkan lehernya. Dan saya rasa akan ada banyak orang yang patah leher dalam situasi seperti ini, kalau kamu tanya saya. Tapi ya, maksud saya ini sesuatu yang lain, dan ini juga senihilistik mungkin. Ada banyak lapisan di sini, Glenn. Kamu bisa memikirkan misalnya bagaimana mereka berbicara tentang perusahaan minyak, tapi saya sudah sering menekankan hal ini. Saya pikir ini semua tentang Exxon yang sudah menguasai secara ilegal sumur lepas pantai dan perairan yang dipersengketakan antara Venezuela dan Guyana. Dan mereka sepenuhnya menguasai Guyana sekarang, tetangga timur Venezuela. Coba masuk ke dalam pikiran mereka dan pikirkan, saya sudah menguasai sumber daya lepas pantai yang baru ini. Dan sekarang saya mungkin bisa menguasai cadangan minyak terbesar di dunia. Jadi itulah sudut pandang Exxon. Tapi Exxon juga, omong-omong, mendanai banyak PAC milik Marco Rubio. Marco Rubio juga memiliki kepentingan pribadinya sendiri di sini sebagai pengubah rezim ulung, putra kesayangan dari faksi Tony Montana dalam Partai Republik, klub halaman selatan Florida Neocon, dan sebagai anak yang hilang, dia adalah yang paling jauh melangkah dari kelompok yang sejak masa Kennedy selalu menjadi beban bagi pemerintah AS. Dan dialah yang berhasil sampai di titik ini. Dia juga tentu saja berfokus pada dua hal. Kuba sebagai hadiah terakhir bagi mereka, dan tiket 2028.
Apakah sebagai wakil presiden atau presiden? Siapa yang tahu? Kita harus menunggu dan melihat. Dan dia berusaha memanfaatkan situasi sebaik mungkin berada di posisi kekuasaan seperti sekarang. Maksud saya, sejak masa Kissinger belum pernah ada pejabat yang mengendalikan begitu banyak hal sekaligus. Dewan Keamanan Nasional, dengan semua kewenangan Title 50 dan kekuasaan eksekutif yang dimilikinya, Departemen Luar Negeri, dan juga Administrator USAID saat ini. Jadi ini adalah jumlah kekuasaan yang sangat besar, dan dia tahu bahwa dia bisa kehilangan semuanya kapan saja jika sesuatu terjadi. Dia juga berhasil mengakali semua utusan khusus Trump, dia mengakali Witkoff di Gaza dan di Ukraina, dan hal yang sama terjadi di Venezuela. Lalu ada Trump sendiri yang, tidak perlu dikomentari lagi. Maksud saya, dia sudah sibuk dengan aliran pikirannya yang aneh. Dia sudah mengatakan apapun yang ingin dia katakan. Dan kemudian ada tujuan yang lebih besar dari kekaisaran yang sangat tercermin dalam strategi keamanan nasional, di mana mereka menyadari, dan ini sangat sejalan dengan pemikiran Elbridge Colby, karena dia adalah salah satu penulis utama dokumen itu, kekuatan pendorong di baliknya, bahwa pada dasarnya lihat, dessa share the strength kirm not external strength. We aren't able to face China directly. It's our only real adversary. That's why also itu satu-satunya lawan nyata kita. Itu juga alasan mengapa kita menyerahkan titik-titik panas lainnya kepada pihak lain. Tapi pertama-tama, kita perlu mengambil jalan memutar di belahan bumi kita sendiri. Mengusir semua, dan saya kutip di sini, aktor ekstra hemisfer, aset kendali, sumber daya, dan titik-titik kunci, agar dalam jangka pendek atau menengah, sekitar 5 tahun, kita benar-benar bisa menghadapi Tiongkok secara langsung dengan cara yang sangat mekanis. Seperti yang sudah kamu tahu, Rusia sudah dijinakkan dalam beberapa hal, atau terlalu sibuk dengan orang Eropa dan semua mitra yang memiliki definisi yang sangat menarik di sana. Semua sekutu melakukan bagian mereka dan menempatkan diri mereka dalam skenario aneh ini. Jadi cukup gila sejauh mana hal ini bisa berkembang. Dan menurut saya, ini bukan sekadar kemungkinan, karena ini akan menjadi presiden jika kita bersikap sepenuhnya netral terhadapnya. Maksud saya, lalu gemerit Sikorsky Kering. Tentu saja itu return in retoris. Of course, I mean, this is a rhetorical question. But what stops now, for example, the Chinese government... Tapi apa yang mencegah, misalnya pemerintah Tiongkok, untuk pada dasarnya masuk ke Taipei, menangkap semua separatis, dan langsung menyatakan penyatuan? Karena sudah ada presiden yang ditetapkan oleh Amerika Serikat atau Rusia. Maksud saya yang ingin saya katakan adalah bahwa hal ini akan menimbulkan reaksi balik yang jauh lebih besar dari yang diperkirakan, dan dalam waktu yang sangat singkat. Dan ya, mengenai reaksi balik di Venezuela, jika situasinya memburuk, maksud saya, terjadi serangan lain. Semoga aja tidak. Ini bukan Irak. Ini bukan 10.000 mil jauhnya. Ini sangat dekat dengan rumah, dan dampaknya akan lebih berat. Ini juga merupakan petualangan yang merusak diri sendiri bagi masyarakat Amerika Serikat secara keseluruhan. Maksud saya ada seorang tokoh pada abad ke-19, Inca Dionisio Yupanqui. Ia adalah seorang wakil dari koloni di pengadilan Cadiz, yang merupakan upaya liberal pertama di Spanyol untuk memiliki bentuk pemerintahan yang berbeda setelah Bonaparte dan seterusnya. Dan ia pada dasarnya mengatakan sesuatu yang sering dikutip oleh Marx, yaitu bahwa suatu bangsa yang menindas bangsa lain tidak akan pernah bisa bebas. Seperti yang sudah kita lihat di Gaza, hal itu juga membawa benih kehancurannya sendiri, seperti yang kita saksikan pada masyarakat Israel saat ini. Saya tidak berpikir hal itu akan berbeda di Amerika Serikat dalam hal ini. Dan saya rasa kata-kata itu sama bijaknya dan sama relevannya sekarang seperti 200 tahun yang lalu. Benar, ada benarnya juga. Penindasan semacam itu mengoyak jiwa sebuah bangsa. Jadi, tidak. Saya pikir mereka juga sedang merugikan diri mereka sendiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu, dan tolong tetaplah aman. Saya berharap tidak akan ada lagi serangan terhadap Caracas. Sekali lagi, terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih Glenn. Temendayang. Yo de tekestak semili menleti ini.